Perbandingan pendidikan anak usia dini di negara berkembang yaitu Indonesia dan Myanmar. Mengapa perlu membandingkan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Myanmar? Yang pertama, untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan pendidikan yang ada di tiap negara. Yang kedua, karena Indonesia dan juga Myanmar berada dalam satu area yaitu Asia Tenggara dan sama-sama merupakan negara berkembang. Yang terakhir, Myanmar memiliki kualitas pendidikan di bawah Indonesia. Sebelum kita membandingkan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga Myanmar, sebaiknya kita mengetahui di mana letak negara Indonesia dan juga negara Myanmar. Nah, sudah ada peta Asia Tenggara. Untuk titik yang di bawah yaitu Indonesia dan untuk titik yang di atas yaitu Myanmar. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia berbatasan dengan berbagai negara, laut dan samudra di antaranya. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak Myanmar bersinggungan dengan wilayah India dan Cina yang berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan India, sebelah timur laut dan utara berbatasan dengan Cina, dan juga Myanmar memiliki batas perairan dengan Laut Andaman dan Teluk Bengal. Profil negara Indonesia dan Myanmar. Untuk yang pertama yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia berbentuk negara republik dengan luas wilayahnya yaitu 7,81 juta kilometer dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan untuk negara Myanmar, bentuk negara Myanmar yaitu republik dengan luas wilayahnya yaitu 678.000 kilometer dan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Apa sih yang akan dibandingkan antara negara Indonesia dengan negara Myanmar? Yang akan dibandingkan antara lain, yang pertama yaitu peringkat negara, meliputi Human Development Index, peringkat dalam negara Asia Tenggara, peringkat prestasi global, serta peringkat prestasi pendidikan. Yang kedua yaitu anggaran dana untuk pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, sistem pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini, serta aspek kurikulum yang dikembangkan pada anak. Dan yang terakhir yaitu lulusan pendidik anak usia dini. Jumlah penduduk per Januari 2021 bisa kita lihat pada gambar tersebut yaitu negara Indonesia sebanyak 278,30 juta dan Myanmar sebanyak 51,90 juta. Perbandingan jumlah penduduk di negara Indonesia dengan Myanmar. Untuk negara Indonesia sendiri yaitu laki-laki sebanyak 140,10 juta, perempuan sebanyak 138,20 juta, dan anak usia dini sebanyak 22,86 juta. Untuk negara Myanmar yaitu laki-laki sebanyak 27,8 juta, perempuan sebanyak 26,78 juta, dan anak usia dini sebanyak 4,5 juta. Peringkat negara Indonesia dan Myanmar. Negara yang pertama yaitu Indonesia, di mana Human Development Index-nya berada di urutan 116, peringkat Asia Tenggaranya di urutan 5, prestasi globalnya di urutan 67, prestasi pendidikannya di urutan 54. Negara yang kedua yaitu Myanmar, di mana Human Development Index-nya terdapat di urutan 149, peringkat Asia Tenggaranya di urutan 10,
Prestasi globalnya di urutan 109 dan yang terakhir prestasi pendidikannya di urutan 76. Anggaran dana pendidikan anak usia dini di Indonesia sebesar 4,25 triliun, Myanmar sebesar 8,9 miliar, di mana negara Indonesia memiliki anggaran dana yang lebih besar dari negara Myanmar. Sistem pendidikan di Indonesia dan di Myanmar. Di Indonesia, PAUD dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, formal, yaitu TK atau Taman Kanak-Kanak, dan juga RA atau Rodotul Anfal. Yang kedua, PAUD non-formal, yaitu KB atau kelompok bermain, dan TPA atau tempat penitipan anak. Yang ketiga, PAUD informal, yaitu homeschooling. Sedangkan di Myanmar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, TK bagi usia 3-5 tahun, yang kedua, pusat PAUD komunitas atau non-formal yang dikelola oleh komunitas atau lembaga swasta, yaitu pusat yang menyediakan layanan pendidikan dan perawatan bagi anak-anak. Kurikulum yang terdapat di negara Indonesia dan Myanmar. Untuk yang pertama yaitu negara Indonesia. Kurikulum yang digunakan yaitu yang pertama, kurikulum berbasis komputer atau KBK tahun 2004, yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13, dan yang saat ini digunakan yaitu kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka. Sedangkan kurikulum yang digunakan di negara Myanmar yaitu antara lain yang pertama, kurikulum berdasarkan sistem Inggris, yang kedua, kurikulum yang tidak berafiliasi dengan agama tertentu kecuali Buddhisme, dan yang terakhir kurikulum yang terdapat 2 subsektor yaitu PAUD termasuk ke dalam sektor pendidikan dasar. Apakah pendidik PAUD perlu lulusan sarjana? Nah, kita simak ya. Di Indonesia sendiri harus lulusan S1 PAUD atau PPG. Untuk di negara Myanmar yaitu yang pertama, minimal memiliki ijazah sekolah menengah tetapi lebih baik sarjana atau memiliki sertifikat CDA atau CPR. Yang kedua, guru-guru yang memiliki pelatihan khusus dalam pendidikan anak usia dini. Aspek kurikulum yang dikembangkan di negara Indonesia dan Myanmar. Negara pertama yaitu Indonesia. Fisik terdapat fisik motorik, muradana agama, sosial emosional, bahasa, seni, dan kognitif. Negara yang kedua yaitu Myanmar, terdapat kesejahteraan, perkembangan moral, sosial, dan emosional, komunikasi, apresiasi seni dan kreativitas, menjelajahi matematika, dan yang terakhir pengetahuan dan pemahaman dunia.